diklat pendidikan pada hari keempat dapat terlaksana dan juga dalam keadaan kalau di tempat saya ini lagi keadaan hujan. Untuk malam ini nanti akan dipandu oleh Ibu Nabila, seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7. Untuk pemateri malam ini atas nama Ibu Yehelena Ohe Kokomaking, SPD dan calon MPD. Saat ini beliau menempuh pendidikan magister di Universitas Makassar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai kegiatan pada malam hari ini. Kepada Ibu Nabila, sebelum kita memulai kegiatan malam hari ini, kami harapkan kepada semua peserta agar dapat memut suaranya agar memperlancar kegiatan pada malam hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan jam 7:07, maka langsung saja kegiatan malam hari ini kita mulai. Kepada Ibu Nabila dipersilahkan untuk memandu acara pada malam hari ini. Kepada Ibu Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Muzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam lintas agama. Perkenalkan, saya Nabila akan memandu acara kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada malam ini. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPD MPD selaku founder dan CEO Digital Learning Center dan Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional Bapak Ahmad Muzakir. Acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Universitas Halu Oleo, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, IAIN Langsa, dan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai. Kegiatan ini juga disponsori oleh Berkat Ziarah, Wisata Religi, Ziarah Makam Para Wali, Toko Munasyah, Agen Batik Sasirangan, dan Borneo Tour and Travel Ticketing Online. Para narasumber dan peserta yang saya hormati, sebagaimana telah diumumkan, Diklat Pendidikan Nasional kali ini akan mengambil tema implementasi pembelajaran interaktif di sekolah. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan. Pada dasarnya, kegiatan ini sangat penting dan menarik untuk diikuti. Oleh karena itu, dimohon kepada seluruh peserta untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Diklat Pendidikan kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi dan sesi yang kedua yaitu sesi tanya-jawab. Pada malam hari ini kita akan menghadirkan 2 orang narasumber. Yang pertama, Ibu Yeherlina Ohe Kokomaking SPD dengan materi karakteristik pembelajaran interaktif dan langkah-langkah pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, Ibu Rita Sari MPD dengan materi model-model pembelajaran interaktif di era Society 5.0. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Yeherlina Ohe Kokomaking.
Sebelum penyampaian materi, saya akan membacakan CV dari Ibu Yeherlina Ohe Kokomaking. Nama beliau adalah Yeherlina Ohe Kokomaking, SPD. Tempat tanggal lahir Toko Jaing 26 Agustus 1997. Pendidikan SDK Toko Jaing, SMP Negeri 1 Ele Api Timur, SMA PGRI Gelekat Lewo Boru, S1 Universitas Negeri Makassar, S2 Kandidat Magister Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Tempat mengajar Ibu Yeherlina yaitu SMA Harapan Bakti Makassar, SMK Harapan Bakti Makassar, dan beliau juga mengajar di lembaga kursus bahasa Jerman. Beliau juga pernah menjadi narasumber dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional dengan tema pengembangan literasi untuk membuka jendela dunia pendidikan. Kemudian pelatihan bedah kurikulum merdeka, platform Merdeka Mengajar, dan strategi implementasinya. Beliau juga pernah menjadi narasumber dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional yang bertema pembelajaran berdiferensiasi untuk peserta didik dalam Merdeka Belajar. Baik, kepada Ibu Yeherlina, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi? Ya, siap, Bu. Baik, dipersilahkan kepada Ibu Yeherlina untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam lintas agama, salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya suara saya bisa kedengaran jelas? Terdengar jelas, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada founder dan juga panitia yang telah mempercayakan kami dan saya salah satunya sebagai salah satu narasumber pada kegiatan Diklat Pendidikan Nasional. Ya, pada malam hari ini, kesempatan kali ini, saya memaparkan sedikit dengan tema karakteristik pembelajaran interaktif dan langkah-langkah pelaksanaannya. Nah, di sini bukan berarti saya sebagai narasumber, jadi saya mengetahui segalanya. Jadi di sini kita lebih saling berbagi, saling berdiskusi. Pasti saya yakin Bapak dan Ibu peserta lebih tahulah, lebih tahu mungkin dari saya. Ya. Namun izinkan saya untuk memaparkan sedikit materi saya terkait karakteristik pembelajaran interaktif dan langkah-langkah pelaksanaannya. Next. Next, Bu. Ya, langsung saja kita lihat bagaimanakah model pembelajaran interaktif itu sendiri. Ya, next. Jadi pembelajaran interaktif merupakan suatu pendekatan yang merujuk pada pandangan konstruktivis di mana pembelajaran interaktif tersebut menitik beratkan pada pertanyaan siswa sebagai ciri sentralnya dengan cara menggali pertanyaan-pertanyaan siswa. Nah, jadi mungkin sudah dari hari pertama ya dijelaskan mengenai pembelajaran interaktif. Jadi sudah 6 materi yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, namun kali ini mungkin sebagai materi tambahan dan kita lebih mengerucut pada sharing session diskusi. Kemudian di sini juga saya mengutip dari pendapatnya Majid dalam bukunya halaman 84 pada tahun 2013. Beliau mengemukakan bahwa pembelajaran interaktif dirancang untuk menjadikan suasana belajar mengajar berpusat pada siswa, agar siswa tersebut aktif membangun pengetahuannya melalui penyelidikan terhadap pertanyaan yang mereka ajukan sendiri.
Nah, jadi pembelajaran interaktif tersebut lebih menekankan pada diskusi dan sharing di antara siswa. Nah, diskusi dan sharing memberi kesempatan siswa untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, pengetahuan guru atau teman sebaya, serta untuk membangun bagaimana cara berpikir dan bahkan merasakan pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian pembelajaran interaktif dapat dilakukan untuk ukuran kelompok yang bervariasi dan interaksi yang berbeda-beda. Nah, hal yang harus dilakukan guru adalah memberikan topik diskusi atau tugas, menentukan waktu diskusi, menentukan jumlah dan komposisi siswa dalam sebuah kelompok. Itu ya, jadi tugas kita sebagai seorang guru, yang paling kita lakukan adalah kita harus terlebih dahulu menentukan topik dari diskusi tersebut. Nah, dalam proses belajar mengajar, seorang guru harus mengajak siswa untuk mendengarkan, kemudian menyajikan media yang dapat dilihat, memberi kesempatan untuk menulis, dan mengajukan pertanyaan atau tanggapan sehingga terjadi proses belajar mengajar yang interaktif. Nah, dalam pembelajaran interaktif, peran guru mempunyai hubungan yang sangat erat dengan cara mengaktifkan siswa dalam belajar. Nah, terutama dalam proses pengembangan keterampilannya. Jadi, pengembangan keterampilan yang harus dimiliki siswa adalah keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan juga keterampilan praktisnya. Bagaimana mempraktekkan proses pembelajaran yang sudah dia dapatkan. Nah, ketiga keterampilan tersebut dapat dikembangkan dalam situasi belajar mengajar yang interaktif antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Nah, pola interaktif tersebut optimal antara guru dengan siswa ataupun sebaliknya antara siswa dengan guru dan juga antara siswa dengan siswa. Karena hal tersebut merupakan komunikasi multi arah yang sesuai dengan konsep siswa aktif. Ya. Kemudian motivasi siswa dipengaruhi taraf kesulitan materi. Jadi hal-hal yang bersifat menyenangkan itu ya, hal-hal yang bersifat menyenangkan, salah satunya itu memotivasi siswa dapat menggali dan mengembangkan kemampuan siswa sendiri. Nah, ini berarti motivasi dapat berkurang apabila materi pembelajaran mempunyai taraf kesulitan yang tinggi atau sebaliknya. Tetapi taraf kesulitan juga dapat tergantung pada motivasi siswa. Nah, oleh sebab itu untuk membangkitkan emosi intelektual siswa, maka siswa harus diberi semacam misalnya permainan-permainan, teka-teki, atau cerita-cerita yang berkaitan dengan materi yang hendak diajarkan oleh guru. Nah, kegiatan belajar interaktif tidak diletakkan pada hasil ya. Jadi kegiatan belajar interaktif ini tidak hanya ditekankan ya, tidak hanya mengerucut pada hasil belajar siswa. Bagaimana hasil belajar siswa? Tetapi dia lebih menekankan pada bagaimana proses belajar siswa. Itu ya. Jadi yang lebih utama adalah menyusun strategi bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dengan cara mengalami, bukan menghafal. Nah, kebanyakan ya cenderung kita sebagai guru lebih mengutamakan proses pembelajaran yang lebih bersifat misalnya ceramah, kemudian kita menuntut siswa itu harus menghafal materi tersebut. Nah, namun lebih baik kalau pembelajaran interaktif ini dia lebih menekankan siswa itu bagaimana berproses, bagaimana mereka mengalami sendiri pada saat proses pembelajaran tersebut. Jadi materi tersebut tidak hanya sekedar dengar kemudian hafal, itu tidak ya, karena itu tidak bersifat tidak hanya bersifat sesaat, sebentar pasti lupa lagi. Nah, proses pembelajaran berjalan secara baik dan lancar ketika terjalin hubungan manusiawi antar guru dan siswa, hubungan persaudaraan antar siswa, situasi saling membantu, disiplin kerja, tanggung jawab,
ada juga misalnya mitra dalam pelajaran, nah kerjasama yang erat, kemudian saling berbagi pengalaman, dan ada dialog reflektif antar pelajar. Nah, itu yang sangat penting. Karena hal tersebut sesuai dengan prinsip accelerated learning ya, itu. Jadi benar-benar kita related dalam belajar. Nah, bahwa landasan sosial dalam belajar harus mutlak harus ada, karena adanya kerjasama akan membantu mempercepat belajar dan adanya persaingan akan memperlambat proses belajar. Sehingga yang dimaksud dengan strategi pembelajaran interaktif adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara belajar secara berkelompok yang dapat memberi siswa lebih banyak kesempatan untuk berpikir dan berpendapat melalui pertanyaan yang mereka ajukan, sehingga siswa tersebut merasa perlu mengadakan penyelidikan atas pertanyaannya tersebut. Jadi berdasarkan penyelidikan tersebut, siswa dengan sendirinya dapat memperoleh pengetahuan yang baru. Nah, jadi pengetahuan yang diperoleh dari hasil mengkonstruksi sendiri sifatnya akan lebih lebih bertahan lama dan lebih bermakna. Baik, next Bu. Ya, yang berikut kita lihat bagaimana karakteristik pembelajaran interaktif. Next. Ya, dalam proses pembelajaran awal ya. Dalam proses pembelajaran awal biasanya itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari siswa. Nah, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, pertanyaan yang muncul sangat memungkinkan itu bervariasi ya. Jadi ada yang berkaitan dengan topik yang dibahas atau tidak, dan bahkan ada yang tidak perlu untuk dijawab. Jenis pertanyaannya itu bervariasi. Jadi benar-benar sebelum memulai kegiatan proses pembelajaran, alangkah baiknya dalam proses pembelajaran pembelajaran interaktif ini, siswa dituntut untuk kita guru menstimulus siswa atau memberikan rangsangan awal pada siswa supaya siswa dapat berpikir sehingga muncullah interaksi atau pembelajaran interaktif. Nah, ya. Ya, adapun tujuan dari proses pembelajaran atau karakteristik dari pembelajaran interaktif ini sendiri, ada yang namanya meningkatkan tingkat berpikir siswa. Nah, kemudian mengecek pemahaman siswa, meningkatkan partisipasi belajar siswa. Itu yang tujuan utamanya, tujuan utamanya kita berikan pertanyaan-pertanyaan awal dari sebelum memulai proses pembelajaran. Nah, itu merupakan stimulus ya yang diberikan untuk siswa. Nah, kemudian kita lihat karakteristik pembelajaran interaktif. Yang pertama, adanya variasi kegiatan klasikal, kelompok, dan juga perseorangan. Nah, kemudian keterlibatan mental. Mental di sini ada juga berkaitan dengan pikiran dan juga perasaan siswa. Nah, kemudian guru berperan sebagai fasilitator, narasumber, dan manajer kelas yang demokratis. Jadi tidak hanya proses pembelajaran tersebut berpusat pada guru, tapi lebih kepada sentralnya itu pada siswa. Nah, peran guru di sini hanya sebagai fasilitator, narasumber, dan juga manajer kelas yang demokratis. Jadi peran guru bisa memanajkan kelasnya supaya kelasnya itu aktif lah. Kemudian menerapkan pola komunikasi yang banyak arah. Suasana kelas yang fleksibel, demokratis, menantang, dan tetap terkendali oleh tujuan. Kemudian ada potensial dapat menghasilkan dampak pengiring lebih efektif, dapat digunakan di dalam maupun di luar kelas. Model pembelajaran yang digunakan dapat membangkitkan motivasi, minat, atau gairah belajar siswa. Nah, kemudian
model pembelajaran yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, seperti melakukan interaksi dengan guru dan siswa lainnya. Kemudian, model pembelajaran mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan tanggapannya terhadap materi yang disampaikan. Nah, model pembelajaran yang dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa, kemudian model pembelajaran yang digunakan dapat mendidik siswa dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Kemudian model yang digunakan dapat menanamkan dan mengembangkan nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, Bu. Ya, kemudian kita lihat bagaimana langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran interaktif itu sendiri. Next, Bu. Ya, jadi langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran interaktif di sini saya ambil ada 7 langkah. Ya, yang pertama itu adalah tahap persiapan. Next, Bu. Nah, tahap persiapan atau preparation itu pada tahap ini atau pada tahap kegiatan awal pembelajaran interaktif, yaitu persiapan guru. Jadi persiapan guru dan siswa mencari latar belakang topik yang akan dibahas dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pada tahap kegiatan awal pembelajaran interaktif ini, persiapan guru dan siswa mencari topik yang hendak dibahas. Atau yang meliputi kegiatan mempersiapkan materi yang akan dipelajari. Terkait materi dan media dan sebagainya. Kemudian ada tahap pengetahuan awal atau before view. Nah, pada tahap pengetahuan awal, guru menggali pengetahuan awal siswa mengenai hal-hal yang telah diketahui oleh siswa dengan topik yang akan dipelajari. Jadi pada tahapan awal ini, guru terlebih dahulu menstimulus. Jadi guru menggali terlebih dahulu pengetahuan awal siswa, misalnya dengan mengajukan pertanyaan atau mempersilakan siswa yang mengajukan pertanyaan, itu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada tahap kegiatan. Nah, kegiatan yang dilakukan pada tahap ketiga ini adalah menampilkan kegiatan yang memancing rasa ingin tahu siswa. Jadi selanjutnya siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik kegiatan yang dimaksud. Kemudian ada tahap pertanyaan siswa atau children question. Nah, setelah melakukan kegiatan eksplorasi melalui berbagai kegiatan demonstrasi atau fenomena, pada tahap ini masing-masing siswa diberikan kesempatan, misalnya untuk membuat pertanyaan dalam kelompoknya. Nah, kemudian pertanyaan tersebut dapat dibacakan oleh siswa yang membuatnya dalam kelompoknya tersebut. Kemudian ada tahap penyelidikan atau investigation. Nah, dalam proses penyelidikan akan terjadi interaksi antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa atau siswa dengan media, serta mungkin siswa dengan alat lainnya. Nah, pada tahap ini siswa diberikan kesempatan untuk menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan menganalisis data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Jadi pada tahap penyelidikan ini siswa diberikan kesempatan untuk mencari tahu lebih dalam. Jadi siswa menggunakan media atau menggunakan guru sebagai fasilitatornya untuk tempat dia bertanya di situ, yaitu siswa diberikan kebebasan untuk berkolaborasi sendiri dalam tahap penyelidikan di sini. Nah, yang berikut adalah tahap pengetahuan akhir atau after views. Nah, pada tahap pengetahuan akhir, siswa membacakan hasil yang diperolehnya. Jadi
tadi siswa sudah melakukan penyelidikan. Nah, pada tahap ini siswa dapat membacakan atau mengemukakan atau mempresentasikan apa yang dia dapat, dia selidiki tadi. Nah, kemudian yang ketujuh ada tahap refleksi atau reflection. Nah, pada tahap ini merupakan tahap akhir, ya, yaitu kegiatan berpikir tentang apa yang baru terjadi atau apa yang baru saja dipelajari. Next, Bu. Ya, misalnya ya, saya kasih contoh, misalnya contoh penerapan pembelajaran interaktifnya di sini, misalnya ya, dalam misalnya saya ambil mata pelajaran sosiologi ya, itu pokok bahasan permasalahannya adalah misalnya sosial. Nah, dengan pokok bahasan tersebut, siswa dapat diberikan kesempatan untuk mengamati sekitar lingkungannya. Jadi apa saja yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian siswa diberikan kesempatan membuat pertanyaan dan menyelidiki pertanyaan yang telah terkumpul. Nah, tentunya hal ini akan membuat siswa lebih paham dibandingkan dengan metode ceramah dan mendengarkan. Jadi penerapan pembelajaran interaktif di sini benar-benar menuntut siswa untuk selalu aktif, untuk selalu mencari tahu, untuk selalu berperan aktif di situ. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang dia pahami, barulah di situ peran guru sebagai fasilitator dapat memberikan pemahaman, arahan, dan sebagainya. Next, Bu. Ya, terima kasih. Jadi hanya itu saja pemaparan materi dari saya terkait karakteristik pembelajaran interaktif dan juga langkah-langkah pelaksanaannya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu yang telah menyampaikan materinya, sangat luar biasa. Berhubung materi yang kedua tidak dapat berhadir, kita langsung masuki sesi yang kedua, yaitu sesi pertanyaan. Dan untuk link absen telah dikirim di live streaming YouTube dan live chat Zoom. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, bisa hand raise atau angkat tangannya, atau dapat melalui chat Zoom atau live streaming YouTube. Baik, Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan hand raise ataupun angkat tangan. Silahkan kepada Bapak atau Ibu semuanya yang ingin bertanya, kami persilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya atau materi pada malam hari ini sudah sangat jelas? Bagi yang malu bertanya lewat suara, bisa pertanyaannya tuliskan aja di kolom live chat. Kami tunggu. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau materi malam hari ini sudah sangat jelas? Sudah jelas, Pak. Baik,
Baik, kepada Bapak Khairul. Bapak, apakah terdengar suara saya? Oke, baik. Saya bisa mendengarkan suaranya secara jelas. Baik, Bapak, kepada Bapak Khairul, silakan mengajukan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Hairul dari Makassar, Ibu. Salam kenal Ibu Yeherlina. Saya seorang pendidik juga. Baik, sangat menarik apa yang telah dipaparkan tadi terkait dengan pembelajaran interaktif. Iya. Terima kasih atas materinya. Jadi tadi sempat disinggung tentang salah satu konsep yang mendasari mengenai pembelajaran interaktif, yaitu konstruktivistik, yang diungkapkan oleh John Dewey, bagaimana kemudian siswa diberikan kesempatan untuk membentuk pengetahuannya sendiri melalui pengalaman, sehingga tadi disebut dengan student center learning, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tetapi meskipun sehebat apapun metode ya, memang ada satu karakteristik atau suasana pembelajaran yang monoton begitu. Hampir semua siswa begitu pasif. Misalnya contohnya pada malam hari ini, Bu ya. Ketika misalnya dibuka sesi bertanya, tak satu orang pun yang ingin bertanya. Padahal jelas-jelas nih, kita membahas tentang sebuah pembelajaran interaktif. Jadi sudah menerapkan pembelajaran interaktif, tetapi tiba-tiba tidak ada yang bertanya satu pun. Ini mungkin sekaligus menjadi contoh bagi kita bahwa terkadang siswa bukan tidak tahu sehingga tidak bertanya. Bisa jadi dia tahu tetapi tidak berani untuk bertanya. Atau mungkin juga dia berani untuk bertanya tetapi dia tidak tahu apa yang ingin ditanyakannya. Ini yang kemudian mungkin menjadi bahan refleksi bagi seorang pendidik. Kira-kira ketika misalnya kita hadapkan dengan suasana yang begitu pasif nih, padahal kita sudah menerapkan metode yang interaktif, berpusat pada siswa dan sebagainya, tetapi kita misalnya berada di daerah terpencil nih, di kelas yang tertinggal, yang memang siswanya jarang berani berbicara, belum biasa berbicara karena tinggal di pelosok misalnya. Apakah yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik begitu, sebagai fasilitator, sebagai manajer dan sebagainya? Terima kasih, itu untuk sementara Ibu. Ini saya bertanya supaya lebih interaktif diskusi kita malam hari ini, supaya ada umpan balik begitu ya. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Khairul, pertanyaannya sangat bagus. Langsung saja kepada Ibu Yeherlina untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Khairul. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga atas kesempatannya lagi. Ya baik Pak Khairul, salam kenal ya. Saya juga di Makassar. Ya Ibu, salam kenal. Ya bagus ya pertanyaannya, luar biasa. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru, sebagai seorang fasilitator, sebagai seorang narasumber, sebagai seorang manajer kelas, ya bagaimana supaya upaya kita sehingga kelas tersebut dapat aktif, siswa dapat berperan aktif, interaktif, selalu terjalin. Nah, ini kasusnya adalah kita sudah menerapkan nih semua model pembelajarannya. Sudah kita terapkan student centered, pembelajaran tersebut berpusat pada siswa, kemudian kita sudah menstimulus siswa, tapi siswanya masih saja pasif. Ya, saya juga berangkat dari pengalaman ya. Saya juga pernah mengalami hal tersebut. Saya bertanya berulang kali, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Meskipun kata tidak adanya juga tidak dijawab oleh siswa semua pada diam. Nah,
peran saya sebagai fasilitator di situ, saya kemudian menstimulus kembali. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, berarti saya anggap materi ini bisa dipahami. Materi ini dapat diserap oleh anak-anak sekalian. Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, sekarang giliran saya yang bertanya. Nah, itu ya. Nah, salah satu metode yang saya gunakan, saya mengatakan kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya yang kembali bertanya. Nah, selalu ada siswa yang mengajukan pertanyaan ketika saya mengatakan seperti itu. Nah, kemudian cara lainnya adalah saya mencoba mengelilingi dari satu kursi ke kursi yang lain atau dari meja ke meja yang lain. Jadi saya demokratis di situ. Misalnya saya cek satu persatu, dipahami materi tadi, Nak? Apa yang tidak dipahami? Ayo bertanya, stimulus terus, berikan terus stimulusnya. Siswa itu terkadang dia ingin sekali mengajukan pertanyaan, ingin sekali mengemukakan pendapat, tapi susah sekali untuk berbicara. Apalagi itu saya rasakan sendiri karena kebetulan saya guru bahasa Jerman. Siswa ketika mau berbicara bahasa Jerman itu sangat sulit mau mengatakan. Padahal sudah ada dalam pikirannya. Mau sekali dia keluarkan, tapi kok susah gitu. Nah, saya berikan lagi stimulus. Saya katakan bahwa kita di sini belajar bahasa, kita belajar bahasa asing, kita belajar bahasanya orang. Tidak ada yang salah di sini. Apapun yang kalian pikirkan, kemukakan saja. Kita tidak tahu siswa itu salah atau benar, atau pendapatnya itu bisa diterima atau tidak, kalau bagaimana kita mengetahui salah atau benarnya kalau dia sendiri tidak mengemukakannya. Jadi saya selalu mengatakan seperti itu. Dia bilang, Bu, takut salah, nanti salah gini. Saya bilang, bagaimana kamu mau tahu kamu salah atau tidak kalau kamu tidak pernah mencobanya? Ayo coba, berikan stimulus, itu sangat penting ya. Jadi diperkuat lagi. Apalagi dengan sentuhan-sentuhan, misalnya kita sentuh sedikit misalnya tepuk sedikit bahunya, bagaimana Nak, kamu apa kesulitannya, kalau ada yang mau dikemukakan, ayo silakan ungkapkan, nanti kita benahi bersama, nanti kita lengkapi bersama. Ya itulah baiknya, itulah tujuannya kita di sini berproses, belajar bersama supaya kita saling melengkapi satu sama yang lain. Kamu tidak sendiri kok, nanti pendapat kamu akan dilengkapi oleh teman sebelah kamu, begitu. Nah, dan alhamdulillah, puji Tuhan, seperti itu stimulus yang saya terapkan. Dan siswa mulai aktif. Bahkan sudah berlomba-lomba. Nah, itu ya. Karena siswa itu mau sekali berbicara. Sebenarnya ya, tapi karena pertama takut salah. Kemudian takut ditertawai, takut dibully, dan sebagainya. Jadi peran kita sebagai fasilitator di situ, kita benar-benar memposisikan diri kita sebagai siswa juga. Kita juga kayak memberikan sentuhan, stimulus yang sangat kuat, itu sangat penting. Jadi jangan kita memberikan siswanya di sana sudah misalnya tidak ingin berbicara, kita lagi menjaskan, memberikan kata-kata yang yang semakin mendaunkan dia. Yang penting kita terus memberikan stimulus, motivasi, sehingga rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Apalagi kita bukan mau membanding-bandingkan ya, tapi kita coba saja katakan seperti ini, masa kamu mau kalah sama ini, itu ya. Masa dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Selalu katakan, kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya ayolah, coba dulu, itu. Baik, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih, back to moderator. Baik, kepada Bapak Herul, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih atas pemaparannya yang sangat jelas yang disampaikan oleh Bu materi. Tadi menyampaikan mengenai reinforcement, penguatan baik dari segi verbal maupun non verbal. Coba ya, betul. Mungkin
mungkin itu terus kemudian bisa menjadi contoh, ya, menjadi contoh. Ini kasus nih, kasus di hadapan kita. Ini diklat ya, diklat. Kadang ketika misalnya masuk sesi pertanyaan nih, ya siapa yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Belum ada nih. Terus dikasih stimulus. Baik, kita hitung waktunya, menghitung waktu sekian menit. Jika tidak ada, maka berarti kita anggap paham. Kemudian bahkan dengan stimulus masih tidak ada yang bertanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ya bisa ya, ketika tidak ada peserta yang bertanya, maka giliran pemateri yang bertanya kepada peserta, supaya pesertanya betul-betul terlibat dalam pelatihan. Seperti itu. Terus kemudian ya, memang sekuat apapun kita memberikan motivasi ya, tapi memang terkadang guru lupa bertanya kepada dirinya sendiri. Mengapa siswa tidak berbicara? Mengapa siswa tidak berani berbicara? Pernahkah kita bertanya bahwa pernahkah kita membekali mereka kemampuan berbicara? Ini kebetulan karena saya pendidik bahasa Indonesia ya. Jadi tentunya tidak adil rasanya jika menuntut mahasiswa untuk kemudian tampil berbicara di dalam kelas, tetapi kita sebagai pendidik tidak pernah membekali mereka untuk menyampaikan gagasan, karena keberanian tidak cukup. Keberanian itu tidak cukup, dia harus memiliki kemampuan merangkai kata-kata menjadi sebuah gagasan, menjadi sebuah pertanyaan untuk kemudian disampaikan. Jadi itu mungkin menjadi bahan refleksi, sehingga sebelum kita menuntut mereka untuk aktif, kita penuhi dulu kewajiban kita, bekali mereka dengan kemampuan merangkai kata-kata untuk kemudian menanggapi dan sebagainya. Terima kasih Mbak Moderator. Baik, terima kasih Bapak. Baik, karena waktu kita masih banyak, apakah ada yang ingin bertanya lagi, Bapak atau Ibu peserta di kelas pada malam hari ini? Silakan angkat tangannya. Pasti tidak ada yang bertanya deh. Bu moderator, Coba kalau tidak ada distimulus. yang bertanya, saya lagi ya yang bertanya. Coba distimulus. Biar terlibat. Ayo ya, nanti saya lagi yang bertanya karena saya yakin Bapak dan Ibu di luar sana pasti lebih hebat. Lebih punya banyak pengalaman ya. Jadi kita di sini hanya saling sharing supaya apa yang kita dapatkan di sini dapat kita terapkan di dunia kerja kita atau dalam lingkungan kita, dimulai dari keluarga ya, kecil-kecilan dulu keluarga. Misalnya kita kalau sudah punya anak ya oke, terapkan itu pada anak-anak kita. Kemudian di lingkungan kita bawa itu sampai pada tempat kerja kita, misalnya apalagi di dunia pendidikan, misalnya di sekolah atau di kampus. Jadi ayolah kita saling sharing, santai. Malam minggu ya? Ya, malam minggu. Ya, Ayo malam minggu. ditanya Bu, ditanya ya. Para. Bisa moderator buka kembali kalau ada yang ingin bertanya. Baik, kepada Ibu Bapak peserta diklat pada malam hari ini, apabila ingin bertanya, silahkan angkat tangan atau hand raise, atau bisa juga di kolom Zoom, chat Zoom. Bu moderator, kalau tidak ada yang bertanya, saya lagi ya yang bertanya. Baik, Bu, silahkan. Bertanya. Bu, sebutkan aja namanya Bu. Saya dipanggil Bu. Boleh ya, saya bertanya satu.
Ya, silahkan Bu. Oke, baik, terima kasih. Karena Bapak dan Ibu belum mengajukan pertanyaan, so saya mengajukan pertanyaan ya. Ini terkait pengalaman saja. Jadi pertanyaan saya adalah, kan Bapak dan Ibu di sini yang hebat, luar biasa, sudah banyak pengalamannya mengajar di instansi, di sekolah, di lembaga manapun. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana pengalaman Bapak Ibu ketika menerapkan pembelajaran interaktif kepada siswa? Jadi bagaimana cara Bapak Ibu, kemudian apa responnya siswa, kalau siswa tersebut pasif, apa yang hendak dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Baik, siapa saja yang mau menjawab, silakan. Terima kasih. Baik, kepada peserta, apakah ada yang ingin sharing, menjawab pertanyaan dari Ibu Yeherlina? Mungkin Pak Hanafi Rahman ingin menjawab, Pak. Pak Hanafi Rahman bisa mendengar suara saya, Pak? Ya, bisa Pak, bisa dengar Pak. Bisa menjawab sharingnya, Pak, pertanyaan dari Ibu Yeherlina, Pak. Oh ya, mohon maaf Ibu, jika bisa diulang kembali pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana pengalaman Bapak ketika melakukan proses pembelajaran dengan model interaktif? Jadi bagaimana respon siswa? Nah, kalau siswa tersebut tidak aktif atau pasif, bagaimana cara Bapak untuk menstimulus siswa tersebut agar bisa aktif dalam kelasnya Bapak? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Kalau masalah pembelajaran interaktif, mungkin di antara semua Bapak dan Ibu guru berbeda-beda, Bu ya. Jadi kalau salah satu di antara metode saya ketika mengajar untuk agar bisa menerapkan pola interaktif terhadap siswa, antara siswa dengan guru itu biasanya saya semacam kuis ya Bu ya. Mungkin saya selama ini anak-anak tuh cenderung lebih suka dia. Apalagi saya mengajar SMP Bu ya. SMP itu biasanya kalau mereka bosan, jenuh, dan materi-materi saya jelaskan, kemudian mereka pun kadang-kadang karena ketidakpahaman, sebagaimana kita malam ini mungkin sudah paham tapi tidak bisa mengungkapkan, ya selain saya tanya balik, tapi ketika saya terapkan metode seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini, seperti Zoom, ini akan berbeda sekali dengan siswa, Bu. Kalau kita rata-rata mungkin semuanya guru Bu ya di sini kan. Jadi kita punya mindset atau punya pola pikir masing-masing dan punya kontrol, punya pemahaman lah gitu kan, sehingga kita bisa ketika ditanya kita langsung merespon gitu kan. Nah, seperti yang malam ini kan saya ditanya oleh Pak Ahmad Muzakir kan. Walaupun saya sebenarnya juga tidak terlalu menguasai materi ini kan. Tapi karena berdasarkan pengalaman pribadi yang diminta, saya akan sampaikan. Terlepas nanti ada kekurangan dan sebagainya, mohon dikoreksi juga. Jadi kalau saya seperti itu, Bu. Jadi ketika mengajar itu, saya lebih suka itu menerapkan metode kuis gitu kan, semacam mungkin ada nanti kita kasih anak-anak itu semacam apalah apresiasi semacam kalau bisa menjawab selain dapat nilai bagus, misalnya kita ada ya snack kecil apa mungkin kan seperti itu. Ya stimulusnya Bu. Jadi yang bisa ini duluan angkat tangan ini nanti gitu. Atau yang kadang-kadang di akhir juga selain di tengah pembelajaran, di akhir pun saya terapkan. Siapa yang bisa menjawab selain dapat nilai, dia boleh pulang duluan. Kan anak-anak itu cenderung dia lebih suka kalau mendengar, oh pulang duluan, hore, kan gitu. Jadi kalau karena saya berhubung menjadi guru agama, Bu ya. Jadi
Kadang-kadang anak-anak itu saya beri alternatif dulu. Alternatif yang pertama, kita adakan kuis sebelum pulang. Selain dapat nilai, kalian bisa pulang lebih awal. Mereka itu kan semangat nih. Saya tawarkan dulu, ini materi-materi yang saya sampaikan, bab 1, bab 2, atau bab 3 misalnya. Nah, tapi kalau ketika mereka tidak menguasai materi ini, saya ambil daripada materi di luar itu. Ya. Karena kalau materi ini kan biasanya kaku ya sifatnya. Nah, tapi kalau kita ambil, misalnya contoh nih ya, mohon maaf saya sampaikan, kalau materi agama itu kan biasanya menebak nama-nama surah misalnya. Ketika saya bacakan misalnya, Qul huwallahu ahad, angkat tangan mereka, surah Al-Ikhlas, ya dapat nilai, boleh pulang. Jadi mereka biasanya kalau sudah terbiasa seperti itu, mereka ngomong, kayak gini menarik Pak, ramai Pak, kata mereka kan gitu. Mereka senang gitu kan. Nah, minggu depannya mereka minta lagi, nagih lagi. Jadi, lagi Pak, kuisnya nanti Pak pulangnya pakai kuis ya aja. Mereka kan semacam apa? Tertarik gitu. Saya bilang kuisnya tidak cuma di akhir, nanti ada di tengah bisa atau di awal bisa. Mereka tuh semacam suasananya tidak monoton gitu kan. Nah, jadi yang menjawab pun, yang jadi juri bicara pun saya ganti. Kadang-kadang saya ada 5 orang satu kelompok itu kan. Yang pertama menjawab, nanti yang di awal ini. Nanti yang keduanya nanti saya tunjuk lagi yang lain lagi. Supaya semuanya benar-benar interaktif, semuanya merata gitu kan. Jadi misalnya ada 3 atau 4 orang satu kelompok itu, mereka menjawab bergantian juri bicaranya. Akan tetapi yang memberikan jawaban itu bisa teman-teman di kelompok itu yang paham gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Hanafi Rahman yang telah memberikan jawaban berupa pengalaman beliau sebagai guru agama di sekolah SMP. Kepada peserta yang lain, apakah ada yang ingin sharing dan menjawab pertanyaan dari Ibu Yeherlina? Mungkin Pak Elangga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Bisa sharing Pak? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Ahmad Syakir selaku panitia. Yang saya hormati Ibu pemateri yang membawakan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Yang saya hormati juga Ibu moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian yang saya hormati dari Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada Zoom malam ini. Nah, kemudian cukup mengesankan ya analogi yang disampaikan oleh penanya pertama terkait pembelajaran interaktif yang kemudian dikemukakan pembelajaran yang dilakukan dianalogikan seperti proses pembelajaran atau diklat yang kita lakukan pada malam hari ini. Nah, kemudian kita melihat dulu sedikit tentang definisi pembelajaran interaktif, di mana definisi dari pembelajaran interaktif itu kan ada metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian kalau untuk terkait pengalaman sendiri, mungkin memang saya belum berpengalaman dalam artian bahwa memang kan sekarang belum mengajar. Akan tetapi untuk desain yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran yang interaktif, yang dapat berpusat pada siswa, sehingga siswa dapat ikut aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin pertama hal yang saya lakukan sebelum memasuki proses pembelajaran, yaitu dengan membuat sebuah kesepakatan atau kontrak belajar sebelum memulai proses pembelajaran. Nah, dalam kontrak pembelajaran yang dimaksud ini, kita sediakan sebuah kertas stick note. Nah, di situ pada bagian yang kita sudah buat, di situ ditampilkan beberapa ekspresi atau emosi seorang siswa. Mungkin dari awal pada saat dia datang ke sekolah, ekspresinya dia senang, bahagia, marah, atau sedih, dan lain-lain. Nah, kemudian itu juga bisa dilakukan dalam artian bahwa selain menghemat waktu dengan proses pengabsenan, kita bisa terapkan hal seperti itu. Ini kemudian rancangan-rancangan yang sudah saya pikirkan dengan terkait materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ibu pemateri. Nah, setelah itu, siswa kemudian dipanggil secara bergiliran sesuai nomor absennya mereka. Lantas di situ sudah tertulis perasaan mereka
apakah dari rumah untuk menuju ke sekolah perasaan mereka senang, bahagia atau apa. Kemudian dari apa yang mereka sampaikan terkait perasaan mereka atau emosi mereka, kita pertanyakan kembali. Kenapa bisa senang? Karena ini, kenapa bisa sedih atau kenapa bisa marah? Semuanya itu dilakukan dari murid pertama sampai murid intinya pada keseluruhan murid. Nah, kemudian melihat dari materi pada diklat kemarin terkait pembelajaran yang berbasis tentang sesuaian media atau pemanfaatan teknologi. Nah, di sini kemudian agar menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran, kita bisa menampilkan media-media pembelajaran yang dapat menarik perhatian, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, dengan cara kemarin disampaikan pada materi diklat yang kemarin tadi malam, bahwa banyak yang bisa kita lakukan dengan media pembelajaran, yaitu pertama berbasis menggunakan aplikasi Canva. Di situ kita bisa mendesain bagaimana proses pembelajaran sehingga bisa menyenangkan bagi siswa. Nah, kemudian untuk mengawali proses pembelajaran, hal yang pertama saya lakukan yaitu melakukan apersepsi. Apersepsi yang dalam artian bahwa mengaitkan proses pembelajaran yang sebelumnya dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, itu kemudian sehingga bisa membangkitkan pemikiran siswa terkait pembelajaran yang kita akan lakukan pada hari ini. Oh, ternyata pembelajaran kita lakukan pada hari ini itu seperti ini. Siswa sudah mempunyai bayangan-bayangan tersendiri terhadap proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, setelah adanya apersepsi, kemudian kita masuklah pada tahapan atau pemberian rangsangan terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan dengan menggunakan media berbasis PowerPoint mungkin atau menggunakan aplikasi Canva tadi. Dalam pembelajaran dilakukan, kemudian saya menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Nah, Problem Based Learning ini kan adalah metode di mana siswa yang kita memberikan sebuah masalah atau permasalahan kepada siswa dan siswa sendiri yang mencari bagaimana solusi dari terkait pemecahan masalah tersebut. Nah, pada penampilan dari media terhadap masalah yang kita kemukakan, di situ kita mengadakan pengantar dari pembelajaran yang kita lakukan. Nah, pengantar tersebut barulah kemudian di bawahnya ada stimulus dalam artian pertanyaan pemantik bagi siswa. Nah, pertanyaan pemantik contoh mungkin pada pembelajaran IPA, tema lingkungan, kita menampilkan gambar kenapa ada penumpukan sampah di tempat area-area yang terlarang. Nah, setelah kita menampilkan gambar atau video berupa lingkungan tadi, lingkungan yang kotor dan lingkungan yang bersih, kemudian di situ ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya, kenapa mungkin menyebabkan adanya ketumpukan sampah. Nah, di situ mungkin akan memancing stimulus atau memancing siswa untuk berpikir kritis. Kemudian jangan hanya kita berhenti pada tahapan itu saja, karena pada dasarnya stimulus awal yang kita berikan kepada siswa kemudian mungkin akan lambat merespon. Kita berikan stimulus yang kedua. Stimulus yang kedua dengan gambar dan video yang sama, akan tetapi pemaknaan yang berbeda. Nah, setelah kita tampilkan pada media pembelajaran tersebut yang berupa berbasis PPT atau Canva, pertanyaan yang kedua, kenapa bisa penumpukan sampah terjadi pada area-area yang memang mungkin bukan tempatnya untuk dibuang? Pertanyaan pemantik itu kita berikan lagi, sehingga bisa merespon pemikiran siswa terhadap permasalahan-permasalahan yang kita sudah angkat di awal proses pembelajaran. Nah, kemudian pembelajaran dilakukan pada seorang peserta didik. Pastilah seorang guru dalam proses pembelajaran pasti memahami keberagaman karakteristik yang dimiliki oleh setiap peserta didiknya. Entah itu dari gaya belajarnya. Gaya belajar kan yang kita tahu ada 4 gaya macam belajar: auditori, visual, kinestetik, dan apalagi satunya itu. Ada yang bisa bantu apa satunya lagi? Gaya belajar. Dari kita memahami dari karakteristik peserta didik kita tentang gaya belajar mereka, mungkin mereka menyukai tentang audiovisual atau kinestetik atau mungkin berbasis visual. Di situ kita bisa kemudian mengelompokkan juga peserta didik kita dengan mengacu pada keberagaman yang mereka miliki. Dalam artian bahwa jangan hanya kita fokuskan pada satu keberagaman saja. Dalam artian mungkin ini suku Jawa ketemu sama suku Bugis, kita pisahkan. Oh, jangan. Kita harus menyatukan. Menyatukan dalam artian bisa tercipta yang namanya
implementasi dari tujuan kurikulum juga yang sekarang kita lagi laksanakan, kurikulum Merdeka. Kita berikan kebebasan belajar para peserta didik kita, mengekspresikan diri mereka dalam belajar, mungkin dalam artian bahwa pemecahan masalah yang kita dapat, yang telah kita berikan, mungkin mereka ingin mencari pemecahan masalah itu, bisa mereka menggunakan browsing di internet, bisa melewati menggunakan buku bacaan, atau bisa juga mengekspresikan diri dengan mencari referensi di luar lingkungan sekolah, dalam artian masih dalam lingkup sekolah, akan tapi di luar kelas, sehingga mereka memiliki kebebasan untuk belajar. Nah, kemudian kita kelompokkan mereka dalam kelompok tadi, tergantung dari minat belajar, keberagamannya, dipadukan menjadi satu. Setelah proses pembelajaran kemudian dilakukan dari awal sampai pertengahan, kemudian kita melakukan evaluasi pembelajaran, evaluasi atau menyajikan hasil karya yang ditampilkan oleh peserta didik kita menurut dari kesepakatan kelompok yang telah mereka sepakati. Mungkin mereka ingin tampilkan dalam bentuk presentasi, bisa juga mungkin mereka ingin tampilkan dalam bentuk gambar. Nah, kemudian dari akhir pembelajaran kita melakukan yang namanya evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran dari berdasarkan apa yang kita sudah pelajari pada diklat yang kemarin, bahwa penerapan aplikasi kuisis. Setelah saya mencari tahu tentang aplikasi kuisis ini, memang aplikasi kuisis ini sangat sangat menyenangkan jika diterapkan dalam proses pembelajaran. Karena aplikasi kuisis ini, dia selain kalau kita tidak ingin capek dalam artian untuk membuat soal, dia ternyata sudah tersedia soal-soal yang lain dari soal-soal yang sudah ditulis sama orang lain. Kemudian bisa kita ambil soal-soal itu untuk menjadikan bahan evaluasi. Nah, setelah saya pelajari itu ternyata memang sangat efektif dan efisien untuk dilakukan. Sebenarnya aplikasi berbasis kuisis juga ini pernah saya terapkan dalam PPLA. Di situ kita sudah tampilkan soal, sudah di desain bagaimana batas waktu yang ditentukan untuk menjawab soal tersebut. Nah, di situ saya melihat, oh ternyata semua murid-murid peserta didik ini aktif dalam itu, melakukan evaluasi pembelajaran itu, evaluasi pembelajaran yang masih dikategorikan terkait materi pembelajaran. Semua aktif, semua semangat, semua senang kok. Pak, lagi Pak. Saya bilang, oh ya sabar kalau begitu. Kita mulai lagi dengan materi pembelajaran yang masih sama, akan tetapi dengan contoh soal yang berbeda. Mereka semangat, mereka sambil berteriak, Pak, ulang Pak. Saya tidak terima Pak, saya tadi karena jaringan, karena ini, karena itu. Ternyata mereka aktif. Nah, setelah adanya evaluasi, setelah itu saya sampaikan bahwa kita tidak bisa lagi lanjut karena masalahnya kita dikejar oleh waktu. Dalam artian bahwa ini sudah mendekati pulang, jadi tidak mungkin kita mau lanjutkan lagi evaluasi, nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semua merasa senang, iya Pak, kita tunggu katanya. Kita tunggu nanti minggu depan kalau Bapak mengajar harus ada ini Pak, evaluasi seperti ini. Oh iya, tetap nanti Bapak akan gunakan aplikasi seperti ini supaya kita lakukan evaluasi dengan lebih menyenangkan lagi. Nah, pada tahap terakhir kita lakukan refleksi. Refleksi dalam artian bahwa kita menggunakan juga stick note dengan papan emoji tadi, kita bagikan pada peserta didik kita dan melakukan refleksi dalam artian bahwa apa materi yang telah kamu dapatkan pada hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, apakah kamu menyukai pembelajaran pada hari ini, apakah materi pembelajaran yang disampaikan dapat kalian terima atau dapat kalian mengerti. Nah, dari hasil yang telah kita dapatkan dari stick note atau papan ekspresi tadi, kemudian kita sebagai seorang guru bisa kita merefleksi diri kita sendiri. Oh, ternyata ada si anak yang kemudian dia kurang senang dengan pembelajaran pada hari ini. Nah, kita bisa pertanyakan, kenapa bisa kok kurang senang? Mungkin dia bilang, mungkin jawabannya dia sampaikan bahwa, oh soalnya Bu, pembelajaran pada hari ini tadi saya kurang paham karena saya begini. Nah, itu kemudian bisa kita refleksi kembali pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Sehingga dari awal tahapan pembelajaran sampai pada akhir pembelajaran bisa menyenangkan bagi setiap peserta didik kita. Sehingga setiap peserta didik kita bisa aktif dan dapat termotivasi dalam proses pembelajaran. Ya, mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Pak Ahmad Mujahir atau Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Erlangga, sangat bagus pengalamannya dan sharingnya menggunakan media pembelajaran Canva dan sebagainya. Baik, kepada Ibu Astitin, apakah ingin bertanya, Bu? Ibu Astitin?
Mungkin Ibu ingin menanggapi dari Pak Hanapi Rahman atau Ibu dan Pak Airlangga ingin menanggapi, Bu? Kalau saya sudah cukup jelas Pak Ahmad Muzakir. Iya. Sudah sangat jelas. Tadi panjang lebar juga sudah. Ya, luar biasa ya pengalamannya ya. Iya, luar biasa, Bu. Jadi apa poin kuncinya di sini, ya intinya di sini adalah kita selalu dan senantiasa memberikan stimulus, itu penting. Kemudian kita melakukan apresiasi di awal pembelajaran, baik dalam kelas, misalnya di sekolah maupun di kampus, itu sangat penting. Sehingga di situ juga kita bisa mengukur pengetahuannya siswa, bagaimana kemampuannya siswa menangkap atau mencerna materi yang sudah dia peroleh. Kemudian bisa menghubungkan dengan materi baru. Misalnya juga saya kemarin juga awal mengajar bahasa Jerman itu kan sebelumnya tidak ada yang siswa memang benar-benar belum belajar bahasa Jerman. Itu kemarin siswa semua pada pasif. Nah, hal yang saya lakukan adalah saya mencoba, misalnya saya kasih salah satu trik juga supaya siswa itu bisa aktif, kita kasih rasa penasaran atau rasa ingin tahu. Jadi misalnya saya kasih contoh kata ya, dengan artinya, misalnya saya bilang saya dalam bahasa Jermannya adalah ich, saya bilang. Terus kemudian mencintai bahasa Jermannya adalah lieben gitu. Kemudian kamu adalah bahasa Jermannya itu du. Nah, ketika saya mengatakan saya mencintai kamu, ich liebe dich gitu. Nah, langsung siswa bilang, kok bisa ya? Bukan ich lieben du. Nah, itu siswa mulai penasaran, mulai mencari tahu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bukan ich lieben du, tapi ich liebe dich? Atau sebaliknya, kamu mencintai saya, du liebst mich. Kenapa seperti itu? Nah, muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian ada siswa lain yang mencoba mencari tahu. Saya berikan kesempatan. Sebelum saya menjawab, teman-teman lain ada yang tahu, ada yang ingin mencoba menjawab, kenapa bukan ich lieben du tapi ich liebe dich. Nah, siswa yang lain sudah mulai melakukan proses yang namanya penyelidikan tadi. Nah, itu ya. Jadi siswa yang lain mulai mencari tahu. Misalnya menggunakan media-media yang ada, yang sering digunakan adalah handphone ya itu. Jadi siswa yang lain mulai melakukan proses investigasi di situ. Jadi mulai men-searching informasi. Kok bisa ya seperti itu? Nanti ada siswa lain yang mencoba menjawab, yang lain mencoba melengkapi itu. Seperti itu ya, luar biasa juga pengalamannya Pak Hanapi, Pak Erlangga, kemudian Pak Hairul tadi. Itu ya luar biasa. Terima kasih. Ibu Astitin, bisa mendengar suara saya, Bu? Ada sedikit tambahan, Pak Moderator. Baik, silahkan Ibu Titin. Bukan Ibu Titin. Pak Hairul. Oh, Pak Hairul. Ini satu kampungnya pemateri. Ya. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa luar biasa diskusi kita pada malam hari ini agak sedikit berbeda lah dengan diskusi-diskusi kita pada beberapa pertemuan yang lalu. Mengapa? Itu hanya karena pemberian stimulus. Seandainya ibu pemateri tidak memberikan stimulus melalui pertanyaan kepada peserta, maka kita tidak akan mendengar beberapa pengalaman dari para guru pada malam hari ini.
Jadi memang ketika guru gagal dalam memberikan stimulus, maka bisa jadi sebuah ide cemerlang di balik atau di kepala siswanya itu tidak akan terungkap. Nah, kemudian tentu ini menjadi bahan refleksi mungkin nih, bukan hanya kepada peserta, bukan hanya kepada pemateri, tetapi juga kepada penyelenggara. Maka bisa dijadikan refleksi, oh ternyata bukan hanya pesertanya yang diminta bertanya, tetapi juga pelatihnya yang harus diberikan kesempatan bertanya kepada peserta, sehingga betul-betul interaktif. Namanya diklat, pendidikan dan pelatihan. Bukan hanya kognitif yang kemudian dikembangkan, saja dalam keterampilan berbicara. Terkait dengan keaktifan di kelas, Bu ya, saya memang ya mengajar di universitas, di salah satu kampus. Saya memiliki satu buku yang terbit pada tahun 2020, judulnya itu adalah Seni Berbicara dalam Pembelajaran. Jadi memang terkadang banyak siswa yang tidak berani atau tidak berbicara di dalam kelas karena mereka biasa di dalam tidak kebiasaan. Maksudnya mereka merasa nyaman dengan diamnya itu. Mereka merasa nyaman dengan pasifnya itu. Sehingga memang dibutuhkan stimulus, dibutuhkan reinforcement, dibutuhkan penguatan verbal maupun non-verbal. Kemudian terkait dengan tadi perlunya reflektif oleh seorang guru yang disampaikan oleh Pak Erla tadi, dan disertasi saya membangun model pelatihan reflektif, mungkin bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Jadi ada beberapa langkah dalam berpikir reflektif, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, diberikan kesempatan, ini baik guru maupun siswa, apa yang terjadi dalam pembelajaran, mendeskripsikan apa yang terjadi. Ya, fase selanjutnya menganalisis faktor penyebab. Jadi tadi mendeskripsikan masalah, selanjutnya adalah kira-kira apa yang menyebabkan masalah itu terjadi. Ketiga adalah eksplorasi, menggali pengalaman dan pembelajaran dari masalah itu dengan pertanyaan kira-kira apa yang bisa saya pelajari dari masalah itu, dan terakhir adalah implikasi. Bagaimana pengalaman itu bisa berdampak pada cara saya berpikir dan bertindak untuk pada kesempatan mengajar selanjutnya. Ya, mungkin terima kasih Bapak Ibu sekalian dan penyelenggara telah menyiapkan wadah ini untuk bagi kami bertukar pikiran satu sama lain, lintas kota, lintas wilayah, lintas instansi dan sebagainya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Bapak Hairul, terima kasih atas tambahannya. Kepada peserta lain, apakah ada yang ingin sharing? Dan mungkin Ibu Helena satu pertanyaan lagi Bu tentang sharing pengalaman Bu. Ya, satu pertanyaan lagi ya untuk Bapak dan Ibu peserta. Ya, bisa Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, satu lagi. Menurut pengalaman Bapak dan Ibu, bagaimana mengatasi siswa yang misalnya memiliki kemampuan yang yang berbeda dengan teman-temannya. Misalnya kalau mau dikatakan dia mengalami misalnya ada kebutuhan khusus, siswa yang berkebutuhan khusus. Itu bagaimana cara Bapak Ibu, karena kan biasanya itu kalau siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau siswa berkebutuhan khusus itu pasti mentalnya itu sangat down, apalagi dibully ya, apalagi ditambah lagi dibully, kemudian kurang stimulus, ya mentalnya lagi down, pasti sulit untuk berbicara, sulit untuk mengemukakan pendapat. Jadi bagaimana cara Bapak dan Ibu untuk mengatasi siswa yang mengalami hal seperti itu? Terima kasih. baik, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Kepada peserta diklat pendidikan malam ini, apakah ada yang ingin menjawab? Silahkan angkat tangannya atau nyalakan audio Zoom-nya.
Mungkin Ibu Hayati, Bu. Ibu Hayati bisa mendengar suara saya, Bu? Bisa, Bu, aktifkan suaranya, Bu. Kita pindah sama Pak Bastian. Assalamualaikum, Pak. Kita yang ketiga, Ibu Dini. Assalamualaikum, Bu. Ibu Dini bisa mendengar suara saya, Bu? Mungkin Pak Hanapi ingin sharing session lagi, Pak? Ya. Iya, Pak. Oke. Saya mengenai yang apa yang disampaikan oleh Ibu pemateri tadi, Pak ya. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Setelah memanggil saya kembali. Iya, Pak. Iya. Jadi gini, Pak. Ini dari Ibu Herlina tadi ya. Saya coba menanggapi, Bu ya. Ibu izin juga kepada Ibu Nabila. Saya menyampaikan. Jadi kalau jika ada siswa ya yang memang di tempat saya mengajar itu juga memang ada siswa yang bukan berkebutuhan khusus ya. Ya bisa kategori seperti itu, tapi lebih tepatnya dia agak ada tertinggal dibanding teman-temannya gitu, Pak ya, Bu ya. Jadi dia di dalam terutama ya jam mata pelajaran saya gitu kan, tapi ketika saya tanya teman-teman guru yang lain juga memang seperti itu, dia tidak mampu dan tidak sanggup sepertinya dari aspek kognitif dia untuk mengikuti mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh semua guru. Bukan, jadi kami semua ini memahami itu. Nah, kebetulan saya juga tidak tahu karena awal mula dia masuk ke sekolah itu kan dia memang bukan kami bukan termasuk guru-guru panitia penerimaan siswa baru ya. Biasanya itu kalau di tempat saya itu administrasi yang menangani itu, administrasi atau TU ya. Kalau guru-guru paling-paling mosnya kami yang berperan untuk membimbing dan sebagainya. Nah, kami tidak tahu apakah mereka itu benar-benar selektif atau tidak. Tetapi memang di antara sekian ratus murid itu ada yang saya ajar itu ada sekitar 2 orang siswa yang memang semua guru pun sepakat bahwa dia memang tidak mampu ketika diberikan tugas itu. Dia cuma coret-coret gitu aja, apa-apa yang bukan coret gini, ketika diberikan pertanyaan ini dia jawabnya kemana-mana, tidak fokus gitu kan. Jadi kalau dikalkulasikan nilai-nilai dia setiap ulangan harian atau tugas-tugas itu lebih banyak ya, mohon maaf ya, itu tidak tuntas ya, itulah bahasa kasarnya. Kalau tidak tuntas masih mending, ini ya bisa dibilang di bawah daripada itulah. Nah, jadi tapi kami semua guru ini kadang berdialog kok kenapa seperti ini diterima, kenapa seperti ini diterima gitu kan. Setelah diteliti ya ternyata memang permohonan daripada orang tua siswa tersebut kepada panitia. Kami cek ke panitia, kenapa Bapak Ibu ini anak ini kan kita sudah tahu dia tidak mampu, semua tugas-tugas tinggal dikerjakan. Tapi dia bisa aja ngomong bicara lancar aja dengan temannya, tapi ketika mengerjakan tugas ya kita tahu dia tidak mampu gitu kan. Bahkan nulis nama pun dia tidak bisa tulis namanya, dia nggak bisa nulis nama. Tapi kalau ngomong bicara dia lancar aja, nggak tahu juga apa ada masalah apa di yang anak ini kan. Nah kalau anak yang satunya ini dia memang, mohon maaf saya ceritakan juga, ini dia semacam di rumah itu terbiasa
mengalami kekerasan, Pak. Jadi dia mengalami kekerasan dari kecil itu, orang tuanya itu suka mukul katanya. Dia cerita itu. Sehingga dia sering kadang-kadang di kelas itu orang belajar, dia mukul-mukul meja aja. Kadang-kadang saya tegur, kenapa mukul meja? Nggak boleh. Iya Pak, katanya. Tapi nanti paling-paling sekitar 2-3 menit, 5 menit, mukul lagi dia. Ditegur, saya dekatin. Kenapa? Saya bilang, ini. Nah, saya lalu curiga juga, kenapa anak ini gitu kan. Teman-teman juga cerita, dia suka di kelas Pak, suka mukul-mukul tembok, mukul-mukul teman-teman yang nggak salah dipukul, teman-teman lari semua. Kemudian saya dekatin dari berduaan gitu kan. Saya bilang, kenapa kamu ada masalah apa? Dia nggak jawab karena mungkin otaknya tidak nyampe bahwa itu penyebabnya dia seperti itu adalah dia mengalami KDRT di rumahnya gitu. Jadi bapaknya ini katanya sering mukul dia, pokoknya dikit-dikit pukul gitu kan. Nah itu. Jadi tapi yang anehnya, saya tanya kenapa dipukul bapak gitu kan? Kamu salah ya? Dia bilang, iya saya salah Pak. Salah apa? Saya suka mukul ibu. Jadi dia ini nggak tahu juga apakah karena dia sering dipukul ayahnya jadi dia mukul ibu juga atau gimana, nggak tahu juga kan. Jadi dia ini, saya juga serba salah gitu kan. Makanya pas ketika pembelajaran saya tidak menuntut dia untuk menyelesaikan tugas itu, karena saya tahu yang khusus yang tadi, yang anak yang suka mukul tadi kan, saya bilang ini aja, saya bilang kamu tidak usah ngerjakan tugas, tapi nanti saya beri tugas yang lain yang kamu mampu. Jadi saya dekati seperti itu Pak. Saya dekati gini aja, kamu maunya apa tugasnya? Karena kalau materi-materi kita kan terstruktur ya, dari soal nomor 1 sampai biasanya kalau materi-materi sesuai dengan pelajaran itu kan agak lebih rumit dia. Jangankan dia mengerjakan, membaca pun dia tidak bisa, tidak fokus gitu kan. Dia bisa baca dia, tapi dia tidak mau gitu kan, kayaknya bagi dia beban pikiran. Lalu saya bilang, kamu maunya apa nih biar dapat nilai kan gitu. Saya dekatin aja dengan dia gitu kan, perlahan-lahan. Setelah yang lain istirahat, saya tahan dia. Kenapa gitu. Nah, kebetulan kan anak ini kan laki-laki juga. Lalu pas semua keluar istirahat, saya tahan dulu. Saya buat dia nyaman dulu. Saya bilang, ada apa, masalah apa, ceritakan dengan bapak. Saya bilang dengan dia. Ya diceritakan tadi, saya sering dipukul Pak oleh ayah tuh, kalau marah ayah tuh mukul-mukul. Nah, mukul-mukul. Lalu saya pukul ibu juga. Habis saya pukul ibu, saya dipukul ayah lagi. jadi dia semacam kekerasan dari kecil itu, traumanya mungkin Bu ya, Pak ya. Saya nggak kurang tahu juga. Lalu saya bilang, kamu mau apa? Saya mau menulis surah aja Pak. Saya nggak mau mengerjain soal itu, pusing kepala mikir katanya. Lalu supaya dia dapat nilai, ya saya bilang saya saya bukakan kan Al-Quran itu kan. Dia suka nulis, ternyata saya lihat dia suka nulis surah-surah pendek gitu. Nah, surah-surah kayak An-Naba itu. Mohon maaf nih kan saya sampaikan ini. Jadi dia dalam kalau agama itu kan dia lebih suka menulis ayat-ayat gitu. Nah, oke, saya bilang supaya nilaimu jangan kosong, karena kamu juga pusing mikir-mikir membaca yang materi sekian banyak itu, udahlah kalau kamu tidak mau pusing, nah ini tulis ini ya supaya dapat nilai. Ya Pak katanya. Jadi saya dekati seperti itu. Jadi ya bagaimana saya memperlakukan dia menyamakan dengan anak yang lain sedangkan dia tidak mampu dan tidak mau kan gitu. Ya, karena tadi intinya KDRT itu. Kalau yang anak yang satu tadi memang ada kelemahan dari IQ-nya itu Bu Pak. Jadi IQ-nya lemah yang satunya ini, memang makanya semua guru paling agak lucu aja kok diterima gitu. Kalau yang tadi itu dia cerdas aja sebenarnya kalau di benar-benar fokus. Tapi karena dia trauma tadi, teman-teman pun dia takut dekat dengan dia. Dia suka pukul-pukul macam itu. Nah, temannya juga meladeni, teman-teman juga kadang-kadang mengolok-olok dibalas. Tapi kalau saya dekatin, diam dia, nunduk, dia ceritakan, saya bilang apa masalahnya, biar Bapak mendengarkan nih, nanti bisa dibantu. Dia ceritakan tadi. Saya bilang jangan lagi memukul ibu, nggak boleh. Ibu kan yang mengandung kamu, yang melahirkan kamu. Sempat dia merah matanya kayak berkaca-kaca mendengar itu kan. Mungkin selama ini nggak pernah dapat nasihat seperti itu dia. Nggak boleh, saya bilang, kamu anak durhaka jadinya. Coba kepikir, coba kamu bayangkan bagaimana ibu hamil mengandung kamu 9 bulan, melahirkan kamu antara hidup dan mati. Mungkin di rumah tidak pernah dibimbing oleh bapaknya seperti itu.
Jadi dia semacam jadikan orang tua kedua lah, guru ini kan saya ini. Jadi saya bilang, silakan ceritakan. Jangan lagi, saya bilang. Ya Pak, enggak lagi. Dia hampir-hampir nangis itu mendengar cerita bahwa ibunya itu, ibu itu tidak boleh dizolimi. Gitu kan. Jadi mungkin dipukul bapaknya, dia lampiaskannya ke ibu gitu kan. Lalu ibunya ini mengadu ke bapaknya, dipukul lagi oleh bapaknya seperti itu. Saya bilang jangan lagi ya. Gak boleh durhaka kamu. Kalau durhaka, coba merasakan jadi ibu seperti apa. Hamil. Saya bilang, enak nggak? Bayangkannya enak nggak bayangan ada di perut ini dibawa ke sana kemari. Kamu waktu hamil dibawa ke sana kemari ke pasar, kemana-mana. Nah, bayangkan enak nggak ada perut mengganjal itu, ada di dalam perut itu. Dibawa, kamu aja diikat kelapa, saya bilang. Di perutmu itu diikat kelapa. Bawa ke sana kemari 1 kilo, 2 kilo, enak nggak? Enggak Pak, katanya. Nah, apalagi ibu, saya bilang. Nah, ibu itu tanpa pamrih dia ikhlas hamil, melahirkan kamu sampai macam, merawat kamu sampai besar seperti ini. Kalau kamu menyakiti ibu, kamu durhaka, dosa. Ada anak yang tidak berbakti, saya bilang masuk neraka. Saya jelaskan pelan-pelan dengan dia. Dia nunduk, diam. Ya, tadi matanya tuh kayak berkaca-kaca itu, Bu, semacam kayak sedih, terharu itu. Saya bilang di rumah ada nggak yang menasihati seperti ini? Seperti Bapak menasihati kamu. Enggak ada, Pak. Papa mukul-mukul aja kerjaan. Jadi saya juga kadang lucu atau campur sedih juga lah melihat bagaimana psikologinya anak ini kan gitu. Sampai sekarang anak itu masih ada gitu kan. Tapi dia didekati dengan pelan, dia nurut. Tapi kalau teman-temannya itu kadang-kadang suka mengolok-olok juga, ini pemalas, ini nilainya rendah, diolok-olok, dia tampar, dikejar-kejar gitu kan. Saya bilang dengan temannya lain nggak boleh seperti itu juga. Tidak boleh. Kita belajar saling menghargai. Bagaimanapun kondisi temanmu, kalian harus menghargai dia. Saya bilang kan. Dia pun juga tidak mau seperti itu. Jadi anak-anak yang lain satu kelas saya beri pengarahan. Mereka mau aja mendengar yang lain itu. Jangan lagi saya bilang membuli dia apa segala macam. Oh iya Pak, ya anak-anak yang lain kan gitu Bu. Jadi cara saya mendekatinya adalah seperti itu. Dari hati ke hati, biarkan dia menyampaikan keluhannya. Kalau dia tidak bisa menyampaikan, kita mengorek apa permasalahannya. Kan tidak ada asap kalau tidak ada api kan gitu. Gitu mungkin seperti itu Bu, Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi. Mohon maaf kepanjangan nih. Baik lagi kepada Ibu. Ya Pak. Biasa ya. Mungkin satu lagi boleh Bu? Ibu Helena. Kita satu lagi. Ya Pak. Satu lagi Bu yang ingin jawab Bu. Baru nanti ditanggapi Bu. Ya, boleh. Satu lagi nih. Ya. Luar biasa ya pengalamannya Pak Hanif ya. Iya, Hanapi. Ya, Pak Hanapi. Ya, luar biasa ya. Jadi kita kembali lagi kepada ini pembelajaran berdiferensiasi ya. Bagaimana kita benar-benar memfokuskan pembelajaran itu yang berpusat pada siswa, kemudian kita melakukan proses pembelajaran juga sesuai minat, bakat, keinginan, kemampuan siswa. Jadi ya kalau memang kondisi siswanya seperti yang sudah tadi Bapak Hanapi deskripsikan, ya mau tidak mau kita juga harus mengikuti kemampuannya, minatnya, keinginannya. Itu juga salah satu salah satu pembelajaran yang masuk pada Merdeka Belajar ya. Bagaimana kita mengikuti minat, bakat, kemauannya siswa, kemampuannya itu. Bagus ya, luar biasa. Ada lagi yang ingin sharing menyampaikan pengalamannya, silakan. Mungkin Pak Muhammad Tahirudin bisa mendengar suara saya Pak? Ibu Lilis bisa mendengar suara saya Bu? Ibu Farida, halo Ibu Farida. Pak. Ya. Ya.
Bisa sharing session, Bu. Oh. Ya, pertanyaan dari Ibu Helena, Bu. Iya, tapi maaf nggak bisa on cam ya, Pak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin. Buka kembali, Bu, suaranya, Bu. Temut, Bu. Ya. Sudah terbuka. Ya, silahkan lanjutkan, Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu pemateri, moderator, dan Pak Ahmad Muzakir. Kebetulan ini tentang anak spesial ya, berkebutuhan khusus. Kalau di kita di sekolah, kebetulan kan kalau di Kota Bogor itu ada kebijakan-kebijakan khusus untuk anak berkebutuhan khusus dan tidak boleh menolak, gitu Pak. Semua sekolah jenjang SD atau jenjang SMP, SMA manapun tidak boleh menolak anak yang berkebutuhan khusus, karena anak berkebutuhan khusus itu butuh contoh dari teman-teman yang di atas mereka gitu. Dan kalau di kami, di SD kami, kebetulan saya juga di bidang kesiswaan, dan kemudian saya juga termasuk panitia PPDB juga. Jadi seleksi di awal kalau di kita ada observasi khusus untuk anak-anak, dan kita menggunakan jasa psikolog anak, jasa psikolog. Dari situ kita akan mengetahui si anak ini sudah siap belum masuk SD. Terus ketika tidak siap harus seperti apa, dan hasilnya itu akan disampaikan ke orang tua. Terus ketika diterima pun kita melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama di kelas dengan anaknya. Kemudian ketika sudah ketahuan nih si anak ini misalkan slow learner, ya, terus atau sosialisasi dengan teman-teman sebayanya itu perlu pendekatan khusus, dan itu kita sampaikan kepada orang tuanya. Ketika memang anak ini benar-benar membutuhkan penanganan khusus, kita sarankan orang tuanya itu untuk ada pendampingan psikolog, gitu. Setelah ada pendampingan psikolog, si anak berkebutuhan khusus ini apakah perlu pendamping selain guru utama atau selain guru kelas untuk menumbuhkan akademiknya atau kognitifnya agar bisa sesuai dengan anak-anak yang lain. Kemudian untuk guru di kelasnya pun untuk anak berkebutuhan khusus ini penilaiannya beda dengan anak-anak yang reguler. Yang pertama misalkan kalau anak reguler itu mencapai nilai 4 ketika mereka sudah bisa menjelaskan. Tapi anak berkebutuhan khusus ini misalkan tidak menjelaskan ya, mengetahui aja dia udah mulai bagus gitu Pak. Atau bisa ketika mengenal teks, kalau si anak-anak reguler itu sudah bisa membaca lancar, tapi kalau si anak berkebutuhan khusus ini masih bisa dia mengenal huruf tapi belum bisa membaca lancar, akan tetapi dia masih bisa membacanya cuma 2 suku kata atau 3 suku kata, itu udah bagus gitu Pak. Jadi untuk penilaian anak berkebutuhan khusus itu berbeda-beda ya Pak, dari pendekatannya, kemudian untuk nilai di rapotnya juga kita tidak bisa menyamaratakan dengan anak reguler gitu. Kemudian hal ini juga akan disampaikan oleh guru kelas kepada orang tua tersebut. Maaf ya Pak, ini ada anak saya. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita untuk anak berkebutuhan khusus itu memberikan apa yang mereka butuhkan. Bentar Pak. Kemudian selain itu jadi saya lupa tuh. Banyak sih Pak hal-hal yang perlu kita
gali atau ke pendekatan untuk anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian lupa nih saya, banyak sih Pak. Jadi pengalaman saya sih kalau di kita seperti itu Pak, untuk penanganan anak berkebutuhan khusus itu, satu, kita sarankan orang tuanya ada pendampingan psikolog bertahap ya Pak ya, berkelanjutan. Terus biasanya dari psikolog itu nanti orang tua dikasih treatment khusus. Tapi tidak hanya untuk orang tua, gurunya pun di kelas harus melaksanakan treatment tersebut agar si anak bisa mencapai target yang sesuai diharapkan oleh sekolah ataupun orang tua. Tapi ketika kita tahu si anak itu slow learner misalkan ya, nanti ada biasanya dari hasil psikolog itu ada hal yang dapat ditonjolkan oleh si anak yang spesial ini Pak. Misalkan dari kognitifnya dia tidak bisa mencapai dia seperti anak-anak reguler. Ada keunikan atau ada kelebihan yang dia bisa gali, dan itu yang harus dibantu oleh orang tua sama guru kelasnya agar si anak ini bisa sama seperti anak-anak yang lain meskipun tidak dalam bidang kognitifnya. Itu Pak. Ini tuh pengalaman kami ya Pak. Maaf ini ada gangguan soalnya, jadi saya nggak fokus. Ya, mohon izin moderator, saya ini ya menanggapi sedikit ya. Iya, silahkan Bu. Ya, baik, luar biasa ya pengalaman Ibu Farida. Ya, ternyata ada juga banyak sekolah ya yang terdapat anak yang berkebutuhan khusus. Nah, Bu, pertanyaan saya begini, Bu. Jadi bagaimana respon siswa, Bu? Bagaimana respon para siswa yang notabene-nya reguler ya atau normal di situ? Bagaimana respon siswa terhadap anak yang berkebutuhan khusus di situ? Apakah terdapat pembulian atau ada respon-respon yang negatif atau positif terhadap anak yang berkebutuhan khusus tersebut, Bu? Karena kan biasanya kalau ada yang berbeda, pastilah ya, pasti tanggapan orang di sekitar kita juga beda gitu. Itu bagaimana respon para siswa yang lain, Bu, yang notabene-nya normal, yang reguler? Kalau di kami terutama di kelas saya juga alhamdulillah tahun ini ada ya Bu ya, satu siswi yang memang dari awal orang tuanya juga udah jujur kalau anak saya itu spesial, kemudian ikut terapis juga dan disarankan oleh psikolog, dan saya sebagai wali kelasnya itu pendekatannya ke teman-teman yang lain ketika, Bu, kenapa sih ini ada pendamping? Bu, kenapa sih ini selalu dampingi ibu ini gitu? Teman-teman, teman kamu ini memang memang butuh pendamping khusus yang membantu si anak ini untuk belajarnya bisa sama seperti teman-teman yang lain. Kemudian saya pun mengajak teman-temannya ketika anak tersebut memang dari sosialisasinya awal-awal tidak terlalu bagus. Saya mengajak teman-teman yang lainnya, ayo teman-teman ajak temannya untuk bermain, belajar, bantu temannya ya untuk jadi ada tutor sebaya gitu loh, Bu. Jadi kayak ada pendekatan bahwa si anak di kelas itu harus bisa menerima teman-temannya kondisinya walau bagaimanapun kondisinya gitu loh, Bu. Jadi berusaha sebaik mungkin ke anak-anak yang lain menjelaskan kalau si anak ini butuh pendekatan khusus, baik saya sebagai guru kelasnya ataupun teman-temannya. Dan alhamdulillah selama ini di kelas kami, di sekolah kami, ketika ada anak-anak spesial, alhamdulillah guru-gurunya juga bisa membawa anak-anak yang lain dan anak-anak yang lain bisa menerima itu. Gitu, Bu. Ya, Bu, baik, Bu, terima kasih. Berarti ini yang paling penting di sini adalah kita sebagai guru, sebagai fasilitator juga harus memberikan pemahaman atau pengertian terlebih dahulu kepada siswa yang lain. Supaya betul. Untuk menghindari itu, Bu ya, untuk menghindari pembulian, untuk menghindari pertanyaan
pertanyaan atau pembicaraan yang negatif, dan itu pasti akan berpengaruh pada psikologi anak tersebut. Iya betul. Selain itu juga saya sebagai wali kelasnya ketika ada orang tua yang bertanya, Bu kenapa? Oh anak ini seperti ini Bun, kondisinya kayak gini. Dan mohon untuk pengertian juga di rumahnya kepada ananda yang lain. Jadi untuk bisa mengarahkan selain saya memberi pengertian di rumah, di sekolah, orang tua yang lain pun bisa memberi pengertian kepada anak-anaknya ketika oh di kelas kamu tuh ada anak spesial loh. Jadi harus bisa menerima dengan apa ya, dengan terbuka gitu, dan harus bisa saling menyayangi gitu kan. Itu dari pengamalan pembelajaran di kelas gitu Bu. Baik Bu, terima kasih Bu atas pengalamannya. Sama-sama, mohon maaf ya Ibu. Tidak apa-apa Bu, dipahami karena ya itulah luar biasanya ya kita sebagai wanita multitasking ya. Selain kita bertugas sebagai ibu rumah tangga yang yang punya kewajiban di rumah, tapi juga sebagai ibu pendidik, guru, ya itu Bu. Jadi dipahami Bu, tidak apa-apa, tidak ada yang dipermasalahkan. Iya, terima kasih juga atas kesempatannya ya. Ya Bu, Sudah sama-sama Bu. sharing. Alhamdulillah dengan kegiatan ini buat saya juga nambah ilmu pengetahuan yang luar biasa gitu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, silahkan lanjutkan moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan sharing pengalaman mengajarnya di sekolah. Moderator, mungkin kita akhiri kegiatan malam hari ini. Baik Bapak Muzakir. Baik, demikianlah kegiatan Diklat Pendidikan Nasional dengan tema implementasi pembelajaran interaktif di sekolah. Terima kasih kepada Ibu Herlina sebagai narasumber, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan sharing pengalaman dalam mengajarnya. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, dipersilahkan kepada Ibu Herlina untuk menyampaikan closing statement-nya. Silahkan Ibu. Ya, baik Bu, terima kasih Bu moderator atas kesempatannya lagi. Ya, yang pertama saya juga menyampaikan terima kasih untuk panitia yang telah mempercayakan saya salah satunya sebagai narasumber dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional ini. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu peserta yang luar biasa hebatnya yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan sedikit closing statement dari saya, marilah kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, marilah kita memanusiakan manusia dengan rasa, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keikhlasan, dan yang paling penting adalah dengan penuh kesabaran. Hanya itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Baik, kepada Ibu, Bapak, dan Ibu semuanya, kegiatan kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapatkan pada kegiatan hari ini bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembawaan acara pada malam hari ini. Salam hangat dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Ibu Nabila yang telah memandu acara pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Yehailena Ohe Koko Making, SPD, dan semua peserta yang telah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri kegiatan malam hari ini, dipersilahkan kepada Bapak atau Ibu semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Sekali lagi, silahkan kepada Bapak atau Ibu semuanya, kita foto bersama terlebih dahulu. 1